Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Siapa orang yang telah ditunjuki oleh Allah, tak satu pun yang dapat menyesatkannya. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tak satu pun yang dapat menunjukinya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kita juga diwajibkan berpuasa, sehingga kita tidak merasa iri sedikit pun, merasa berkecil hati kenapa hanya umat Muhammad yang diwajibkan berpuasa. Tidak, ditegaskan oleh Allah, umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan berpuasa. Kita lihat umatnya Nabi Musa alaihissalam, itu puasanya 2 bulan berturut-turut. Gimana? Kuat mereka, kuat. Kita diambil pertengahan, hanya 1 bulan, 30 hari atau 29 hari pada setiap Ramadannya. Kita buka kajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat bersukacita. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sangat agung. Sayyidus Suhur, penghulunya semua bulan. Sehingga banyak julukan-julukan yang diberikan oleh Nabi kepada Ramadan. Banyak. Syahrul Maghfirah, Ramadan itu bulan pengampunan. Ramadan Syahrul Barakah, bulan berkah. Ramadan Syahrul
di mana semua umat Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman melaksanakannya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari semua amal soleh yang mereka kerjakan, melebihi dari bulan-bulan lainnya. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Alhamdulillah. Tidak semuanya saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mendapatkan lagi bulan ini, karena mereka sudah mendahului kita. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah berbahagianya kita Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Semoga salawat dan salam yang selalu kita doakan kepada Allah tercurah dan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umat beliau tentu ada harapan kepada Allah agar kita mendapatkan syafaatul Rasul, syafaatul Nabiyyi, pertolongan Nabi Rasul di akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, ayyuhas shaimun was shaimat, yang sudah pasti memulai puasa Ramadannya tahun ini yang dimuliakan oleh Allah. Kita mulai imsak, dinyatakan oleh agama pada saat terbitnya fajar tadi, di mana azan subuh berkumandang. Dari situlah mulai terhitungnya kita menahan, atau disebut imsak, saum, siam. Maka hari-hari ini kita sebut dengan siamu Ramadan. Malam tadi kita telah dahului dengan qiyamu Ramadan, malam-malam di mana kita mengisinya dengan qiyamu Ramadan. Apa itu? Menghidupkan, mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah yang kita mulai dengan salat sunat tarawih. Bahkan sebelumnya kita menerima pencerahan agama, terutama menyangkut dengan saum atau siam. Ada 3 serangkai ibu-ibu, bapak-bapak yang hendaknya selalu kita padukan. Kalau pada hari ini kita mulai namanya siamur Ramadan, puasa Ramadan. Malam tadi sudah kita mulai qiyamu Ramadan. Ada pula yang tidak bisa dilupakan, rangkaian ketiga, qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Luar biasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan Al-Quran ini pertama kali diturunkan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sewaktu beliau berada atau berhalwat bersunyi diri di Gua Hira. Gua Hira itu di kaki Bukit Nur, Jabal Nur, lebih kurang 6 kilometer dari Masjidil Haram. Pada malam tersebut datanglah malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya itu pertama kali. Rupa yang aslinya, karena dia akan bertemu dengan calon Rasul alam semesta, menyampaikan wahyu dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surat Al-Alaq atau surat Iqra. Wahyu pertama turunnya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu qiraatil Quran, baca Al-Quran. Kalau kita sudah terbiasa terus-menerus baca Al-Quran, terutama pada malam hari di bulan Ramadan ini, tapi tidak terlepas, kapanpun waktunya boleh, siang, malam, pagi, sore, kapan kita punya kesempatan, letakkan Al-Quran ini di tempat kita duduk istirahat. Buka dia, baca dari awal sampai kita dapat menghatamkan Al-Quran ini. Paling kurang 1 kali khatam, ibu-ibu Pak, usahakan. Dengan terbiasa membaca Al-Quran, qiraatil Quran di bulan Ramadan, maka ini akan menjadi bacaan utama kita di dalam kehidupan. Bacaan utama kita ini bukan koran. Koran itu selingan. Tapi bacaan utama orang-orang beriman, muslimin muslimat, mukminin mukminat adalah Al-Quran. Di mana kita baca? Ya, di rumah. Kalau kita sedang di masjid juga tentu bagus di masjid. Apa kata Rasulullah tentang baca Al-Quran itu di rumah? Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan apa? Dengan membaca Al-Quran di dalamnya. Langsung dengan lisan kita. Bagaimana bacaannya sesuai? Ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau memang kita bacaannya sudah bagus, alhamdulillah. Tapi kalau memang masih ada kekurangan tentang panjang pendeknya, kita tentu tidak berhenti belajar. Tahsin Al-Quran namanya. Namun, seperti apapun kemampuannya baca Al-Quran, pahalanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambung oleh Nabi, wala taj'alu buyutakum qubura.
Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Bagaimana itu? Rumah bagus, indah, besar, tapi ternyata dipandang oleh Allah, kita menjadikan rumah tersebut sebagai kuburan. Kenapa? Nabi contohkan, berikan dengan amsalnya. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, kuburan itu orang mati di sana, jamaah. Orang-orang mati. Jadi rumah yang tidak pernah didengungkan, dibacakan, dikumandangkan suara Al-Quran di dalamnya, seperti rumah kuburan. Mau ibu-ibu, bapak, ibu, saudara, rumah kita dianggap seperti kuburan? Baca di sana dengan suara yang pelan. Apalagi kalau suara kita bagus, indah kan itu. Bacalah Al-Quran dengan suara yang indah. Zayyinu aswatakum qira'atal Quran. Baguskan suaramu ketika membaca Al-Quran. Kalau memang kita mendapatkan suara yang bagus, yang merdu, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu syahdunya luar biasa, langsung menusuk ke hati. Ke hati itu luar biasa. Itulah sebabnya apabila Al-Quran dibacakan, bertambah-tambah keimanan mereka. Wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, berarti mendengar. Dibacakan berarti kita mendengar. Bertambah-tambah keimanan mereka. Apalagi kalau kita sendiri yang membacanya. Jamaah rahimakumullah. Tentunya momentum yang sangat bagus. Itu maka sukacitanya luar biasa kita di bulan Ramadan ini. Mendapatkan Ramadan ini, jamaah. Lalu kita sambung sedikit akhlakul karimah yang telah kita mulai pada malam tadi. Jadi untuk kasibuan Bapak Ibu, itu temanya untuk 4 kali pertemuan insya Allah selama Ramadan ini. Temanya itu, judulnya akhlak kepada Allah, akhlak terhadap sesama manusia. Sudah kita mulai. Akhlak kepada makhluk lainnya, ternyata ada pembagian-pembagiannya. Akhlak kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembah Allah, sholat seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah, Pak, ibu-ibu, jangan salah-salah.
Memahaminya ya, seolah-olah engkau melihatnya. Itu akhlak kita kepada Allah ketika menyembah Allah. Kan kita tidak pernah melihat Allah ketika sholat kasihan. Memang kita tidak akan pernah melihatnya. Seolah-olah. Jadi kalau yang dilihat itu betul, itu bukan Allah. Itu penyembah patung, penyembah berhala, penyembah matahari, dan seterusnya. Itu menyembah ciptaan Allah yang tidak patut disembah. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, memang tidak akan kita lihat. Tapi ingat, fa innahu yaraka, Allah pasti melihatmu. Begitu ceritanya. Kita beribadah menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Dengan demikian kita akan datang khusyuk di dalam sholat. Karena perintah Allah demikian, aqimis sholah li zikri. Dirikanlah sholat karena mengingat aku, kata Allah. Kalau memang mengingat Allah sepenuhnya, fokus hanya kepada Allah ketika sholat, itu maka tadi dikatakan oleh Nabi, seolah-olah engkau melihatnya, datanglah kehusyukan. Tapi Nabi tambahkan lagi, jika engkau tidak melihatnya, memang kita tidak akan melihatnya. Fa innahu yaraka, Allah pasti melihatmu. Sudah. Kalau kita melihat Allah, Allah melihat kita, apalagi ya Allah. Tentu kita akan semakin khusyuk. Ada kepastian dalam keimanan kita, pasti Allah melihat kita. Karena dimanapun, kapanpun, sedang bagaimanapun, Allah tetap melihat kita. Apalagi ketika sholat, menyembah Dia, menghadap kepadanya. Ini akhlak yang paling utama terhadap Allah. Dilanjutkan lagi akhlak kita kepada Allah ketika sholat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, kitalah itu, ambil pakaianmu yang indah, pakailah pakaianmu yang bagus, yang pantas bagi seorang hamba Allah. Inda kulli masjid, ketika engkau mendatangi rumah Allah. Sholat maksudnya. Ketika sholat, pakai pakaianmu yang indah, yang bagus. Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah,
luar biasa, dan dia sangat mencintai keindahan. Allah sangat mencintai keindahan. Kita memakai pakaian yang indah terutama ketika sholat. Ibu-ibu sholat di rumah juga, apalagi yang ke masjid, kami bapak-bapak terutama, ya ibu-ibu juga pakai pakaian yang indah, yang terindah dari pakaian kita, yang terbagus. Berarti kita menghadap Allah dengan pakaian yang indah, yang bagus, sopan dan pantas. Maka disitulah mendatangkan kehusyukan kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, menyangkut dengan pakaian sholat yang dipakai oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, terutama mohon maaf agak memprihatinkan. Bahkan ada yang sangat memprihatinkan, tidak pantas menghadap Allah dengan kaos oblong. Tidak pantas. Tapi sayangnya di sini ini persoalan ilmunya ini. Walaupun kaosnya bagus, tapi oblong. Oblong itu kepada kemana bisanya kita pakai? Bisa menghalak kepala desa, boleh menghadap wali nagari, camat, apalagi bupati. Kira-kira diterima kita juga dengan kaos oblong. Itu manusia, Pak. Ini datangnya dari Allah. Jadi berarti akhlak kita kepada Allah, sembahlah Dia seolah-olah engkau melihatnya, itu tadi nomor satu. Yang kedua, sembah Dia, sholat dengan pakaian yang indah, yang bagus. Kenapa? Allah itu indah. Dia sangat mencintai keindahan. Itu dari segi pakaian. Di zaman Rasulullah pernah suatu kali di Masjid Nabawi. Ini riwayatnya sahih, bapak-bapak ibu. Masjid Nabawi, setelah sholat berjamaah, sholat wajib, ada jamaah yang masih tinggal, ya berzikir barangkali ya. Tapi dibeginikan oleh Rasulullah, ditepuk-tepuknya pundak saudaranya, akhi saudara. Labbaik ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Malu dia. Rasulullah pulang. Masih ada baju yang lebih bagus dari ini. Masih ada bajumu yang lebih bagus dari ini, wahai saudaraku. Kata yang bersangkutan yang ditanya, masih ya Rasulullah? Masih. Iya, bagus kalau begitu, alhamdulillah. Besok sholat pakai pakaian yang bagus itu ya. Nampak? Tapi beliau sangat lembut cara menegurnya. Masih ada pakaianmu yang lebih bagus dari ini. Tidak ada lagi ya Rasulullah, inilah yang paling bagus. Rasulullah langsung pulang. Kalau perlu beliau
kasih pada yang lain. Ya begitu pula Rasulullah, luar biasa. Sering di jalanan bertemu dengan jamaah, bertemu dengan kaum muslimin. Ya Rasulullah, berikan aku baju ya Rasulullah, gamis, jubah bahasa kita. Ya boleh. Di rumah ya, ayo kita ke rumah. Yang Rasulullah pakai itu no. Ini rumah aku lagi. Kalau ini mau balik aku lagi. Di rumah. Bayangkan. Ada yang minta baju dari yang dia pakai di jalan raya. Diikuti oleh saudaranya tadi. Nah, jadi beliau memang demikian. Kalau dia mengatakan dada lagi tadi yang lebih bagus, inilah yang paling bagus baju aku ya Rasulullah. Iya. Kalau benar-benar iya, ayo kita ke rumah. Ayo. Jemaah rahimakumullah. Begitulah diantaranya akhlak kita kepada Allah ya. Kepada Allah. Yang tidak kita lihat saja pun kita tetap dianjurkan, disunnahkan untuk memakai pakaian yang terbaik dari pakaian kita. Hanya kalau memakai pakaian yang indah, yang bagus, yang rancak, satu hal yang harus kita perhatikan. Ya, jangan pernah dibanding-banding dengan baju orang lain. Bajunya buruak. Wah, jangan. Merasa bajunya lebih bagus, jangan. Kenapa? Itu sudah mendatangkan kesombongan. Ya Rasulullah, kata sahabat kepada Nabi, bagaimana kalau kami berterompa bagus, bersepatu bagus, berpakaian yang bagus? Datanglah kata Nabi tadi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bagus dan mencintai yang bagus-bagus. Boleh silakan. Yang tidak boleh, jangan sampai ada sedikit pun kesombongan. Jangan pernah merasa baju kita yang paling bagus. Jangan. Sebab kalau merasa lebih bagus baju kita, pakaian kita, gamis kita dan seterusnya, pasti dia mencacek baju orang lain. Pasti itu, sudah pasti. Mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai sambungan, ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sambungan ayat tadi, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Jangan. Setelah Allah menyuruh makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Kenapa? Allah tidak menyukai israf, berlebihan. Berlebihan itu apa? Sampai kepada kekenyangan. Peringatan ini, bulan Ramadan ini sering terjadi, terutama ketika berbuka. Kelebihan. Jangan. Hawa nafsu itu kapanpun harus terus dikendalikan. Nah, itu adalah hawa nafsu. Usahakan kita berbuka saja dulu, pas nanti
Serinai berbuka telah berbunyi, waktu maghrib telah datang, terbenamnya matahari. Berbuka saja dulu. Kemudian kita langsung menuju masjid, sholat berjamaah. Kapan makannya? Nanti setelah berbuka. Kalau selera itu kita ikuti, maklumlah yang sudah ditahan 1 hari. Iya kan? Itu yang paling afdol. Setelah sholat maghrib baru kita makan, dan kemudian melanjutkan perbukaan tadi yang masih terbengkalai. Itu boleh, tapi masih ingat, walaupun kita sudah boleh bebas, Allah tetap mengingatkan, wala tusrifu, jangan berlebihan. Masjid raya menunggu Anda. Kalau perutnya terlalu banyak isinya, ketika berbuka nanti akan korban sholat tarawih. Korban sholat tarawih. Padahal tadi kita sudah katakan ada 3 satu paket. Pertama, Syamur Ramadan, puasanya itu nomor 1. Yang kedua, Qiyamul Ramadan, tarawihnya setiap malam, tidak ada penggantinya itu kalau tinggal. Yang ketiga, qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Baru disambung lagi dengan yang lain-lain, sedekah diperbanyak, infak ditingkatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf dari kekurangan. Selamat menjalankan, melaksanakan ibadah Shaumu Ramadan pada hari ini. Semoga puasa kita pada hari ini diselamatkan oleh Allah, dan puasa kita akan baik dan bagus, tidak bercacat hendaknya. Tidak bercacat itu tidak ada hal-hal yang kita lakukan, yang insya Allah nanti kita sambung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.